ukurannya nggak valid seperti ini ya. Untuk ukurannya nggak valid. Kalau square harus 8x8 gitu. Terus potret 10x8 nggak valid seperti ini. Tergantung penulisnya mintanya berapa kali berapa atau penerbitnya mintanya berapa kali berapa. Jadi makanya itu selalu kita tanya dulu ukuran dari buku tersebut. Misalnya kalau kita gambarnya pakai digital, kita bisa langsung set di aplikasi menggambar kita, mau pakai Procreate, mau pakai Photoshop, mau pakai Medibank, itu atau Adobe Illustrator pun nanti kita set dulu awalnya ukurannya berapa. Kalau misalnya kita pakai manual, ya kita kira-kira ukurannya. Kalau yang manual kan adanya kertasnya A4, A5 kayak gitu. Nanti bisa di set, kita bisa set. Kalau manual sih kita lebih lebih ribet karena kita harus garis dulu, kita kira-kira dulu kayak gitu. Kalau yang digital itu lebih mudah karena bisa langsung disetting di ukuran kanvasnya. Untuk jumlah halamannya 24, 32, 40, less or more itu kebanyakan kelipatan 8. Rata-rata sih, nggak harus, tapi rata-rata seperti itu, kelipatan 8. Kalau yang umumnya berapa, Kak? Kalau umumnya yang lebih sering saya kerjakan itu antara 24 dan 32. Kalau untuk anak-anak PAUD, TK itu lebih sedikit, bisa kurang dari 24. Tapi kalau untuk yang middle age itu anak-anak yang sudah membacanya sudah banyak, itu lebih dari antara 32 sampai ke atas. Itu rata-rata yang seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, ini langkah-langkah membuat picture book. Langkah-langkahnya bisa dibaca. Yang pertama adalah mempelajari naskah dari art director atau penulis, karena nggak setiap project yang kita dapat itu kita dapatnya dari penerbit, ada yang langsung dari penulis. Biasanya mereka adalah self publishing penulis ya, self publish biasanya diterbitin indie, atau kita punya personal project kita sendiri atau teman kita atau komunitas kita kayak gitu. Yang kedua adalah mengumpulkan referensi atau mood board. Itu biasanya yang saya lakukan itu lewat Pinterest atau lewat Behance. Kita susun nanti, misalnya temanya laut gitu. Ya kita susun referensi kita tentang laut-laut. Apa aja sih poin-poin yang berhubungan dengan laut seperti ombak, kayak gitu, karang, terus pasir pantai, kayak gitu. Yang berikutnya adalah eksplorasi karakter. Nah, eksplorasi karakter ini bisa bentar, bisa lama, tergantung bagaimana ide kita keluar. Terus kalau nggak ada ide gimana, Kak? Kalau nggak ada ide tetap dipaksa keluar. Karena kalau kita nggak memaksa ide itu untuk keluar, ya kita nggak akan menemukan karakter yang sesuai, makanya itu kita perlu eksplorasi karakter. Berikutnya adalah desain karakter. Untuk eksplorasi dan desain ini bisa lama. Saya kalau untuk eksplorasi desain karakter sama eksplorasi scene itu waktunya paling lama karena kita kayak brainstorming gitu loh. Ya kita menghadapi satu halaman kosong, terus kita mau ngisi apa ini, halaman ini mau kita isi apa. Nah, eksplorasi scene sama karakter itu lebih banyak memakan waktu daripada saat kita coloring dan finishing. Karena kita udah enjoy. Kalau saya ya, tapi kurang tahu kalau teman-teman lebih enjoy di mana. Kalau saya eksplorasi karakter dan scene itu bisa makan waktu sekitar 60% dari seluruh proses pembuatan buku. Karena kita explore mood, kita explore komposisi, kita explore karakternya dulu. Sebentar. Ada gangguan suara, saya kecilkan aja HP-nya suaranya. Oke. Nah,
sekarang setelah eksplorasi karakter, kalau udah mencoba banyak macam-macam karakter, kita desain, kita nemu oh kayaknya ini deh yang pas. Nah, kita desain karakter. Setelah desain karakter, kita eksplorasi scene. Gimana eksplorasi scene? Kita balik ke langkah awal tadi, mempelajari naskah dari art director. Jadi saat kita menerima naskah, itu bentuknya nanti tabel, nanti saya perlihatkan. Bentuknya itu ada nomor halaman, berikutnya adalah teksnya, teks dari cerita, berikutnya adalah panduan ilustrasi buat para ilustratornya. Nah, eksplorasi scene ini bisa dipelajari dari naskah, terus kalau ada ide lain yang beda seperti yang diberikan oleh art director atau penulis, kita komunikasikan. Jangan sesekali kita langsung ujuk-ujuk, ujuk-ujuk, ngerti ya ujuk-ujuk? Langsung mendadak, suddenly gitu, terus kita ubah. Kalau misalnya penulisnya kepengennya tampaknya dari atas gitu ya, point of view-nya itu perspektifnya tampak dari atas, terus kita ubah. Aduh kok sulit ya kalau nampak dari atas. Aku gambarnya tak pakai yang tampak dari depan aja deh. Nah kalau kayak gitu itu harus dikomunikasikan dulu sama art director-nya atau sama penulisnya, kesulitan-kesulitan kita di mana kayak gitu. Tetap kita bikin scene-nya, storyboard. Setelah eksplorasi scene ada storyboard, itu nanti komunikasinya di situ sama director atau sama penulisnya, kayak apa ya, tiktokannya kayak gitu loh, diskusinya di situ. Jadi jangan pernah sekalipun kita ngubah ceritanya penulis atau ngubah scene tanpa kita mengkomunikasikan. Loh berarti kan itu artinya kita didikte dong Kak sama art director atau penulis. Kita nggak bisa bebas explore dong kalau kayak gitu. Kita bisa bebas explore, tapi segala sesuatu biar kerja itu enak, kita komunikasikan. Misalnya saya yang ilustratornya, penulisnya nih Mbak Ulil. Mbak Ulil kalau misalnya gambarnya ini kita ambil dari angle sebelah sini gimana ya, jadi nanti teksnya kita taruh di sini, atau nanti saya ada kesulitan misalnya, saya sulit nih Mbak, nggak bisa mengekspresikan wajahnya kalau kita ambil angle dari sebelah sini kayak gitu. Ini saya ada ide kayak begini, nah kayak gitu, nggak apa-apa, kita bebas berekspresi, kita bebas membuat scene-nya. Misalnya nggak sama seperti yang di tabel, kita komunikasikan sama klien. Karena komunikasi itu kunci. Yang setelah eksplorasi scene ada storyboard. Ini kunci penting storyboard itu, karena dari sini kita bisa ngelihat pergerakannya cerita. Di storyboard itu nanti dari materi yang kemarin kan sudah saya beri tentang jenis-jenis ilustrasi ya, yang kayak vignette, spot, spread. Nah, dari storyboard itu kita masukkan unsur-unsur itu tadi. Jadi dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bukunya itu enggak semuanya spot isinya, atau ilustrasinya semuanya single page, atau semuanya spread yang full semua. Jadi kalau full spread semua mata pembaca itu lelah, kayak terlalu rame kayak gitu. Jadi fungsinya storyboard itu nanti adalah melihat gimana desain kita, desain eksplorasi scene kita itu nanti flow-nya itu enak atau enggak kayak gitu. Terus setelah storyboard kita ngerasa udah oke, kita bikin sketsa kasar. Sketsa kasarnya itu per page. Kalau storyboard kita bisa bikin satu halaman A4 itu jadi thumbnail-thumbnail kecil untuk satu buku. Nah, yang sketsa kasar kalau sudah kalau storyboard sudah oke, kita bikin sketsa kasarnya. Bikin aja kasar dulu gimana, terus kalau udah oke dibikin rapi, dikasih line art. Kalau udah coloring, dan yang terakhir adalah ini bisa dinaikin dikit, Mbak.
agak ke bawah itu, di bawahnya coloring itu ada note-nya. Itu sesuaikan dengan berapa lama pengerjaan buku. Misalnya setiap buku itu pengerjaannya nggak selalu sama, tergantung deadline yang diberikan ke kita, dan kita memang harus komitmen sama deadline. Kalau pengerjaan bukunya cuma sebulan, untuk 32 buku, itu kan ketat banget. Ya, kita eksplorasinya jangan kelamaan. Misalnya kalau saya eksplorasi karakter dan scene, itu bisa memakan 60% dari pembuatan buku, ya jangan dibikin lama. Kalau dibikin lama nanti step berikutnya itu jadi makin tersendat. Kalau apa namanya, kita kayak belajar bikin timeline gitu loh. Misalnya minggu pertama kita selesai eksplorasi karakter, minggu kedua kita selesai eksplorasi scene, minggu ketiga kita harus selesai sketsa rapi, minggu ketiga dan keempat itu sketsa rapi dan udah mulai coloring. Minggu keempat kita finishing kayak gitu. Itu straight banget. Kalau untuk 32 halaman selama 1 bulan. Itu kerjanya kerja keras. Nggak bisa ditunda-tunda. Oke, bisa selanjutnya, Mbak. Nah, ini contoh naskah yang pernah saya dapat. Ini contoh naskah dari klien luar. Nanti contoh naskahnya akan seperti ini. Ada bentuknya tabel, walaupun penulis Indonesia pun juga kayak gini, nanti bentuknya tabel. Itu ada halaman, ada konten, dan illustration. Kalau konten itu lebih ke teks, kita baca. Dan kalau teman-teman suatu saat nanti mengerjakan buku children picture book, jangan dibaca yang cuma ilustrasinya aja. Karena ada beberapa teman ilustrator yang kalau dapat naskah cuman dibaca yang tabel, yang kolom ilustrasi itu aja. Oh, yang ilustrasi you can see plants and roots itu ya, bisa dibaca. Terus dia menerjemahkannya plek-ketiplek kayak yang di tabel panduan ilustrasi. Tapi dia nggak tahu ceritanya tentang apa. Ada yang kayak gitu. Nah, jangan dibiasakan kayak gitu karena itu nanti jadi feel-nya cerita itu jadi apa ya? Kayak nggak ada soul-nya kayak gitu loh. Cuman gambar aja plek-ketiplek terus nanti kalau ditanya itu ceritanya tentang apa? Ya tentang itu, tentang siput gitu aja, tapi dia nggak tahu flow ceritanya kayak gimana. Jadi kalau setiap dapat naskah dibaca keseluruhannya dari awal sampai akhir ceritanya itu tentang apa. Kalau kita baca buku apapun itu, misalnya kalau teman-teman baca novel kayak gitu kan, tanpa ada gambar, tanpa ada ilustrasi, cuman ada teks, yang bermain kan bermain visualnya kan pikiran kita ya, imajinasi kita. Nah, kita usahakan pertama itu kita baca kontennya dulu, kita baca teksnya dulu, biarkan imajinasi kita yang menggambarkan itu dulu. Nanti kalau sudah ada imajinasi itu, waktu kita baca tabel illustration-nya, oh kayak begini, ini penulis atau ada director mintanya kayak begini, tapi kita udah punya bayangan kan, kita udah punya tabungan ide, tabungan imajinasi di kepala kayak gitu, jadi lebih mudah. Kalau itu sih yang sering saya lakukan, saya baca teksnya dulu, dan saya menghindari membaca tabel ilustrasinya. Setelah saya selesai membaca ceritanya, keseluruhan cerita, dan punya tabungan imajinasi, bayangan sendiri di kepala, baru saya baca tabel ilustrasinya kayak gitu. Kadang, sering sih, itu saya baca keseluruhan cerita, dan ternyata tabel ilustrasinya itu sama seperti yang saya bayangkan. Oh, berarti apa yang kita imajinasikan, apa yang kita bayangkan, visual di dalam kepala kita itu berjalan sama seperti penulisnya. Jadi kalau kayak gitu biasanya kerjanya enak. Kalau saya kayak gitu tuh bisa saya apa ya, titeni itu apa ya Mbak Ulil?
bahasa Indonesia. Ditandai mungkin. Oh iya, ditandai. Itu bisa saya tandai kalau dari awal baca teks saya sudah bisa memvisualisasikan itu dengan baik di dalam kepala saya, itu terus sesuai dengan tabel ilustrasi yang diberikan penulis itu biasanya kerjanya enak, lancar kayak gitu. Jadi nggak ada yang miss gitu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini adalah contoh dari mood board. Kita bisa dapat dari internet banyak sekali, di Instagram ada, di Pinterest ada, di Behance pun juga ada. Di sini teman-teman kalau scroll di Pinterest sama scroll di Instagram lebih lama di mana nih? Di Pinterest, Kak, kalau saya. Ya, di Pinterest ya. Iya. Karena memang di Pinterest itu lebih ke apa ya? Idenya itu lebih banyak ngasih ide kayak gitu. Kalau ke Instagram itu kan campur ya jadi satu, terus kalau scroll ke bawah tahu-tahu udah sejam 2 jam buang-buang waktu. Kalau di Pinterest itu kita dapat ide biasanya. Oh, lebih hemat kuota. Oke ya Mas Dito. Saya nggak mikir kuota karena di rumah ada WiFi. Jadi kalau pakai kuota dari data mobile itu wah udah nggak kuat kerjanya soalnya online, jadi mau nggak mau harus pakai WiFi. Kalau di Pinterest itu kita bisa dapat ide-idenya, terus kita susun nih mood board-nya, temanya ceritanya apa, kita sesuaikan dengan itu. Nah, kalau yang contoh teks yang di awal tadi yang saya dapat itu kan tentang snail ya. Jadi si Erika, tokoh snailnya itu namanya Erika, dia itu pengen melakukan jumping dari atas bebatuan kayak gitu, tapi dia diolok-olok sama ikan-ikan sama oh kamu itu snail kok, kamu itu siput kok mau jumping kayak gitu, ya nggak bisa kayak gitu. Tapi setting ceritanya itu di akuarium. Jadi untuk mood board-nya bisa dilihat saya bikinnya mood board-nya akuarium, komunitas di komunitas situasi di akuarium itu apa aja sih, apa yang bisa kita masukkan ke akuarium, terus ikan-ikan air tawar itu yang kayak gimana, terus snail itu bisa macam-macam ternyata ya cangkangnya kayak gitu. Ada yang panjang banget, ada yang kayak yang saya contohkan di layar ini belenduk apa ya? Bulat kecil-kecil ya. Yang pada umumnya gitu loh. Ada sih yang panjang gitu ternyata cangkangnya kayak gitu. Fungsinya mood board itu adalah kita bisa memvisualisasikan nanti, dapat idenya dari situ. Bisa di next. Nah, kalau ini contoh mood board tentang tema pantai, anak pantai, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan laut. Saya ada personal project saat ini. Moga-moga sih bisa launch bukunya di sekitar pertengahan tahun. Temanya tema laut, jadi bikin mood board-nya kayak gini. Karena saya suka banget sama mercusuar. Itu favorite object untuk digambar. Jadi harus saya tampilkan itu mercusuar. Besok Karena di-share ini ya, personal Kak, project ya. Karena personal project, saya mau di buku itu nanti ada hal-hal yang saya sukai gitu loh. Semoga lancar, minta doanya. Amin. Besok di-share ya, Kak, tanggalnya ya, Kak ya. Insya Allah kalau udah launch ini masih coloring. Proses nulisnya lama, setengah tahun kemarin. Terus akhir tahun itu saya udah mulai bikin mood board-nya, sekarang udah coloring, sudah mulai coloring. Niatnya semoga nggak meleset. Itu terbit pas Hari Anak Nasional. Pengennya, tapi ya nggak tahu lagi. Bisa lah, Kak, bisa. Amin. Terima kasih ya Mbak Ulil. Iya. Oke, bisa di next. Nah, ini saya kecepatan nggak sih ngomongnya? Enggak kok, Kak.
Oh enggak, oke. Enggak. Bagaimana mendesain karakter? Ada banyak cara. Kalau kita googling pun itu udah banyak sekali artikel yang membahas tentang bagaimana mendesain karakter. Tapi di sini saya ambil beberapa poin yang sering saya pakai untuk mendesain karakter. Ada banyak cara, tapi ini ada beberapa yang saya ambil dan yang paling sering saya pakai itu gambar siluet sederhana terus dikembangkan. Nanti kita berlatih bersama ya. Saya beri siluet sederhana, nanti sama teman-teman bisa dikembangkan. Itu melatih imajinasi juga. Saya seringnya kayak gitu bikinnya. Terus yang kedua, gunakan basic shapes. Basic shapes itu geometri ya, kayak lingkaran, segitiga, kotak, kayak gitu. Yang berikutnya adalah kombinasi dari basic shape. Yang keempat adalah gambar bebas tanpa ada pressure. Maksudnya kalau kita bikin gambar tanpa ada pressure, pasti ide yang keluar itu lebih lost kan, lost doll gitu. Enak gambarnya itu santai, wis nggak terbebani apa-apa. Nah, biasanya yang karakter kalau kita bikin karakter gambar bebas, wis apa yang ada di dalam kepala itu keluarkan, itu lebih cepat nemu karakter kita. Kalau kita baca naskah terus karakternya ditulis si Alvin berbadan gempal, rambutnya ikal, kulitnya sawo matang, itu fisik ya. Terus ada karakternya itu lebih ke sifat, tapi Alvin tidak suka makan. Waduh, ini kan berbanding terbalik banget. Dia badannya gempal, kita bisa membayangkan kalau badan gempal itu dia agak berisi, tapi dia kok nggak suka makan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari naskah, terus kita membuatnya seperti tuntunan di naskah, ya wes kita dapatnya ya cuman yang tubuhnya gempal, rambutnya ikal, terus udah gitu aja. Tapi kalau kita gambar bebas, nanti pasti keluar. Oh, dia tubuhnya gempal, kita bikin aja bulat atau kotak kayak gitu. Kita gunakan basic shapes yang atas tadi. Tubuh gempal kan nggak harus bulat, kita bisa bikin kotak kayak gitu. Dari dasarnya ya. Terus digambar aja bebas, nanti pasti akan ketemu. Karena kalau kita gambarnya itu terlalu terpatok dengan naskah, terus kita itu akhirnya kayak apa ya, kayak kita dikungkung gitu loh, dipagari sama naskah kayak gitu, kita nggak bisa bebas eksplor. Terus yang berikutnya adalah gunakan ekspresi wajah berbeda. Ini gampang banget, bisa dilihat di chat room kita dari emoticon itu itu kan wajahnya berbeda. Nah, itu bisa dipakai buat referensi. Atau kalau kita nggak yakin ekspresinya orang marah, ekspresinya orang melongo, kita ambil aja kaca terus kita lihat gimana wajah kita sendiri kalau kita marah kayak gitu. Oh, jelek ya ternyata. Nah, kayak gitu kan akhirnya kita bisa lihat. Karena wajah yang panjang, wajah yang bulat, wajah yang segitiga itu kan ekspresi, walaupun ekspresinya sama, tapi nanti bisa ngasih kesan beda kayak gitu. Yang terakhir adalah perspektif. Ini yang paling sulit ya kalau menurut saya. Saya sampai sekarang masih terus belajar tentang perspektif karena perspektif ini menyangkut tentang pengambilan sudut gambar. Kita mau naruh kameranya itu di mana kayak gitu. Perspektif ini nggak hanya bagaimana mendesain karakter, tapi juga bagaimana nanti kita mendesain scene-nya. Maaf ya teman-teman. Kalau dari desain karakter, perspektif itu bisa dilihat dari dia mau ngambilnya dari belakang atau dari depan atau dari atas. Kita naruh kameranya di mana nih? Otomatis
Kalau kita naruh kamera itu di atasnya si karakter, lingkungan di sekitar dia, settingnya itu kan nanti juga akan ikut terlihat dari atas. Kan ya enggak mungkin kalau kita bikin karakter, settingnya kamera kita ambil dari atas, tapi setting sekitarnya dia itu posisinya tampak dari kalau kamera itu di depannya begini. Ya, itu sih perspektif. Yang paling sulit menurut saya adalah perspektif. Itu saya sampai saat ini terus explore. Oke, bisa di next. Saya izin minum ya teman-teman ya. Silakan Kak Ros, monggo. Bentar, saya off cam dulu. Oke, alhamdulillah udah minum. Nah, di sini saya tulis tentang shape language. Jadi setiap bentuk itu ada bahasanya masing-masing. Kalau dasar bulat itu sifatnya lebih ke soft, yang harmless, yang cute, yang nggak menyakiti gitu. Maksudnya yang aman kayak gitulah. Kalau yang kotak itu dia lebih solid ya. Oh, batuk terus sih. Kayak keselak. Yang sampai mana tadi? Kotak ya? Kotak, ya. Kalau kotak itu lebih kayak dia kaku kayak gitu, kaku kuat. Yang kayak gitu. Kalau yang sharp, kalau yang segitiga itu lebih sharp, lebih kesannya itu dia tuh kayak berbahaya, atau kalau perempuan itu lebih kayak judes kayak gitu. Nah, kayak gitu. Powernya lebih banyak. Apa harmless? Kebanyakan kalau yang segitiga itu nggak harmless. Dia kesannya siapa yang resign tadi ya? Saya kah? Kalau yang segitiga itu kesannya dia lebih kayak nggak bersahabat kayak gitu. Bisa di next. Oke. Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman gimana pengaplikasian basic shape tadi. Kalau yang segitiga seperti itu bentuknya, kalau yang kotak dan bulat kayak gitu. Untuk wajah bisa kita pakai dengan basic shape macam-macam. Dari satu orang, dari satu misalnya kan sama-sama ada topinya, sama-sama berkumis, sama-sama laki-laki, tapi dengan pemakaian shape yang berbeda, itu juga akan memberi variasi atau hasil yang berbeda juga. Jadi kita punya variasi. Nah, explore karakternya itu dari sini kita pakai macam-macam shape atau kita gabungin shape-nya. Mau kita pakai bulat dan kotak atau kotak dan segitiga atau segitiga dan bulat, itu bisa dipakai kombinasinya. Nah, eksplorasinya itu dari situ. Kita coba terus aja. Kita gabung-gabungin. Kalau kita semakin sering explore, akan lebih mudah buat kita menghasilkan suatu karakter. Karena tangan kita ini sudah punya memori sendiri. Gitu. Oh, ada. Maaf. Itu ada Bapak. Bapak memanggil. Oke. Itu dari semakin sering kita berlatih, walaupun kita nggak ada project, nggak ada commission, nggak ada apa, tetap aja terus kita explore gambar itu, karena tangan kita ini punya memori sendiri, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan, mau belok ke kanan, belok ke kiri, dia ngerti sendirilah nanti kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang saya maksud dengan combined shade.
Combine shapes itu penggabungan itu tadi. Nanti teman-teman bisa di-combine antara macam-macam itu tadi. Teman-teman bisa explore sendiri. Oke, next. Nah, ini juga dari basic shapes. Nah, ini bisa diperhatikan ya sama teman-teman. Gimana dari shape itu kita bisa menghasilkan karakter. Ini nanti bisa dilihat-lihat lagi. Oke, bisa di next. Nah, yang ini itu masuk ke dalam poin yang eksplorasi karakter. Terus masuk juga ke perspektif dan masuk juga ke penambahan ekspresi. Di awal-awal tadi ya, kan tadi udah saya tulis itu gimana bikin karakter. Nah, itu ini dari ekspresi wajahnya udah beda-beda. Gimana waktu dia terkejut, dia senyum, atau dia malu-malu, dia ngantuk, atau dia marah, dia jutek, atau gimana. Nah, itu bisa kita mainin ekspresinya, explore ekspresi. Terus dari perspektifnya atau pengambilan kameranya, dia mau tampak samping, tampak depan, agak miring. Ini saya nggak nemuin yang dari atas atau yang dari, kalau kita naruh kameranya di bawah, jadi lebih ke apa ya, yang bawah kayak bagian kakinya tuh lebih gede, terlihat lebih besar daripada kepalanya, karena kita ngambilnya dari bawah, kameranya diambil dari bawah. Nah, biasanya yang saya lakukan kalau ada permintaan perspektifnya harus dari atas atau perspektifnya dari bawah. Kalau saya kesulitan memvisualisasikan gimana ya caranya, ya kok nggak ngerti. Itu saya ambil objek, biasanya ini botol misalnya ya, botol, terus kita jadikan ini adalah karakternya, terus kita foto pakai kamera HP dari bawah. Difoto nih sama HP, kita foto pakai, ini bendanya kita taruh atas gitu ya, kelihatan nggak sih? Karena ada background. Botolnya itu ditaruh di atas, terus kita foto dari bawah. Nah, dari situ kita dapat visual gimana tampak dari bawah. Atau misalnya pengen gambar dari atas, tapi kita nggak nemu referensi dari atas tampaknya gimana, ya kita gambar objeknya itu, terus kita foto dari atas. Kayak gitu. Itu lebih mudah untuk memvisualisasikan sih kalau kita kesulitan gitu ya. Kalau yang contoh sampingnya itu sama, dia tampak depan, tampak samping, tampak agak miring gitu. Itu eksplorasi perspektif, eksplorasi karakter. Boleh dilanjut? Oh, udah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya lebih ke apa ya? Sebentar kita cek. Oh, masih lama. Sampai sini ada yang perlu, ada yang mau ditanyain teman-teman? Mungkin aku mau tanya dulu nih Kak. Boleh. Biasanya berapa lama sih Kak kayak rata-rata pengerjaannya tuh? Oke, nanti udah bisa aku ya. Gimana Mbak Ulin? Rata-rata? Rata-rata lama pengerjaan buku. Jadi kan beberapa orang ada yang bisa sampai 2 bulan. Nah itu rata-ratanya berapa? Apakah 2 bulan itu relatif lama atau relatif singkat atau gimana kayak gitu Kak? Untuk lama pengerjaan itu yang sering saya lakukan, pengalaman saya itu saya lihat berapa banyak gambar yang harus diselesaikan. Misalnya ada berapa banyak spread dan ada berapa banyak single page. Terus dari setiap spread dan single page itu kita bedah lagi. Kalau spreadnya itu nggak full, cuman gambar laut dan awan, terus ada burung untuk nunjukin situasi moodnya cerita, itu berarti sehari bisa selesai, setengah hari
2 atau 3 jam udah bisa selesai. Tapi kalau spreadnya itu yang full, ada aktivitasnya banyak, karakternya banyak, detailnya banyak, itu sekitar 2-3 hari. Atau kalau mau dipersingkat bisa 2 hari. Nah, kalau pengerjaannya itu tergantung kita juga. Kita sanggupnya 1 hari nyelesain berapa spread. Kita 1 hari bisa nyelesain berapa single. Nah, itu bisa teman-teman hitung sendiri. Misalnya 32 halaman. 32 halaman itu ada 8 spread, sisanya single. Nah, kita hitung nih, 8 spread itu 2 hari misalnya. Berarti 8 kali 2, 16. Wah, nggak bisa nih kalau waktunya cuma 2 minggu kayak gitu. Karena 2 minggu itu kita cuma nyelesain untuk spread, belum kita nyelesain untuk singlenya. Jadi kalau teman-teman dapat project buku cerita anak, langkah pertama itu dilihat berapa banyak single dan spread, terus kita tanya deadline-nya mepet atau enggak. Misalnya kita dapat sebulan ya Mbak, kayak gitu. Oke, saya cek dulu dapatnya, dikasih waktu sebulan, kita cek sehari kita bisa nyelesain berapa. Kalau kita nggak sanggup, lebih baik kita jujur bilang, wah maaf Mbak, maaf Mas, ini kalau cuman 3 minggu atau sebulan saya nggak mampu. Tuh, daripada kita bilang, ya oke saya ambil, tapi nanti ujung-ujungnya kita nggak bisa menyelesaikan dan itu bikin kecewa klien kan. Nah, kalau bikin kecewa satu klien itu bisa getok tular, bisa bilang ke si ini nggak selalu on time loh kayak gitu. Nah, itu termasuk ke mannernya kita. Jadi untuk berapa lama pengerjaan, untuk rata-rata itu 1 buku 3 bulan. Kalau di luar negeri 1 buku bisa sampai 6 bulan, 8 bulan bisa lama. Kenapa? Buku ilustrasi anak di luar negeri itu ilustrasinya bagus banget gitu kan. Teksturnya enak itu karena mereka punya range waktu pengerjaannya itu lama gitu. Jadi mereka bisa detail, mereka bisa ngerjainnya itu nikmat. Kalau di kita dari pengalaman saya, waduh, kerjakan itu kayak di tap sudah selesai belum, tap dah kayak gitu. Jadi kita ngerjakannya ya sesuai dengan harga yang kita beri sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya, oh berarti kalau harganya murah terus deadline-nya mepet, kita ngerjakannya asal-asalan ya Kak? Ya nggak juga, kita berikan yang terbaik yang kita mampu kayak gitu, karena itu juga termasuk portofolio kita kan. Kalau dilihat audiens, dilihat pembaca, dilihat penerbit lain, oh ilustrator ini bisa kok dikasih tanggung jawab, dikasih pekerjaan, terus hasilnya juga sesuai dengan harga, atau bahkan kalau ilustrasinya enjoy banget, kalau saya enjoy banget sama satu cerita, itu nggak terasa ngerjainnya tuh enak, hasilnya malah di luar ekspektasinya klien. Nah, kalau mereka udah suka, mereka pasti akan balik lagi kayak gitu. Itu termasuk dari manner kita sih, kita mau memberikan yang terbaik buat klien kayak gitu. Kalau rata-rata itu ya, Mbak Ulil, antara 3 bulan, kalau di Indonesia, kalau di luar itu bisa sampai 6 bulan atau lebih. Tapi ada juga proyek dari penerbit yang proyeknya itu proyek Roro Jonggrang. 1 bulan jadi, dengan begitu banyak halaman itu harus selesai. Nah, gimana caranya kalau kita udah deal, kita udah ya wes Mbak tak ambil kayak gitu. Boleh wes, aku yang ngerjain. Kalau kita ngerjakan sendiri mampu, ya kerjakan sendiri. Kalau kita ngerjakan sendiri nggak mampu, ya kita guide temen kayak gitu. Yuk bantuin yuk, kamu aku bagian sketsa ya, kamu nanti bagian basic coloring-nya, nanti bagian finishing-nya tetap aku kayak gitu. Jadi sama kita dapat project, kita juga share kerjaan ke teman yang lagi kosong, kan berbagi rezeki juga baik kan kayak gitu. Jadi tergantung itu sih. Kalau kita sanggup mengerjakan sebulan, oke diambil. Kalau kita nggak sanggup, kira-kira
kita bisa ajak teman nggak? Nah, temannya itu juga komitmen nggak kayak gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Kak. Ini Sama ada semoga Rahma menjawab. Iya, menjawab sekali. Ini ada Rahma yang mau bertanya, silahkan Rahma. Halo Mbak Rahma. Halo Kak, saya mau nanya terkait yang perspektif tadi. Itu lebih ke, misalnya kita gambar satu scene suasana gitu Kak. Kalau misalnya, kalau lebih ke realis gitu kan kita biasanya kayak ada garis bantu buat perspektif dan sebagainya gitu. Nah Ya. kalau misalnya ilustrasi buat anak-anak gitu, ada nggak Kak kayak yang bisa bantu kita kayak tips dan triknya dari Kakak? Kalau untuk buku anak, sama. Untuk perspektifnya sama seperti kayak realis, cuman nggak kaku. Kalau realis kan kita harus pakemnya kayak gitu kan. Nah, kalau buku anak, itu karena anak-anak itu sebetulnya, anak-anak itu nggak terlalu memperhatikan perspektif atau gimana, itu diambil dari sudut pandang mana. Itu orang dewasa aja yang membuat buku cerita anak itu jadi lebih kompleks kayak gitu. Kalau anak-anak itu nggak mau tahu, pokoknya aku baca bukunya bagus, gambarnya bagus, aku seneng ya wes kayak gitu kan kalau anak-anak. Nah, kalau yang ribet itu adalah art directornya, penerbitnya, penulisnya, kita sendiri orang dewasa itu yang lebih ribet. Kalau untuk perspektif, kalau buku anak itu lebih fleksibel, nggak terlalu pakem kayak yang realis. Kalau realis, saya terus terang, saya sendiri untuk perspektif realis itu saya juga nggak terlalu jago. Tapi kalau untuk perspektif buku anak, lebih enak. Jadi sama, misalnya kayak perspektifnya dari satu titik perspektif ya, poinnya itu sama, nanti ngambilnya kayak gimana itu sama. Cuman nggak terlalu pakem. Misalnya gambar gedung, perspektifnya yang dari satu titik itu kan mengerucut gini. Kalau di realis itu gedungnya yang lurus, kotak, terus kayak anak-anak di arsitek itu kan harus yang straight, yang sesuai kayak gitu. Nah, kalau di buku cerita anak, gedungnya itu nggak harus lurus, kita garisnya itu, line artnya itu lebih kayak melencot-melencot gitu, itu masih bisa diterima kalau di buku cerita anak. Tapi ya itu tadi, harus sesuai. Kalau misalnya kita ambil kameranya dari atas, otomatis karakternya yang di bawah, misalnya dia mendongak ke atas gitu ya. Nah, lingkungan di sekitarnya itu kan lebih kayak tanaman gitu kan. Itu juga tampaknya juga dari atas, karena kita nggak mungkin bikin tanamannya tampaknya saat kita ambil kamera dari depan begini, kayak gitu. Gimana Mbak Rama? Semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oh, kalau mau bisa diintip di IG saya, itu saya pernah gambar anak perempuan main dakon, itu saya ambil perspektifnya dari atas. Nah, itu bisa dilihat di situ. Itu kan nggak harus yang benar-benar pakem kayak yang di realis gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawaban. Sama-sama, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Rahma, terima kasih Kak Ros. Mungkin teman-teman yang lain yang mau ada yang ditanyain nggak? Kok jadi belibet ya? Mau ada yang ditanyain nggak? Oke, ada Dito. Itu ada Kak Dito. Oke, silakan Dito. Halo Dito. Halo. Ya, suaranya Halo. kecil, Dito. Ini udah kedengaran belum ya? Sudah. Aku mau tanya Kak, kalau mau jadi ilustrator, sebenarnya nggak hanya yang buku anak aja sih, itu kan kita harus mahir menguasai software digital gitu kan Kak. Gimana kalau misalnya dari kita itu yang nggak mahir digital, maksudnya lebih mahir di tradisional biar bisa jadi ilustrator juga, apakah bisa kita kayak
ngegambar atau bikin karya dari tradisional dulu baru kita bikin digital gitu, bisa nggak ya Kak untuk apa jadi ilustrator gitu, ilustrasi gitu Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Dito. Nah, saya sendiri itu mulainya dari manual, dari tradisional. Saya berangkatnya dari watercolor. Jadi sebelum saya berpindah ke digital, sebenarnya saya sukanya di watercolor karena di watercolor itu selain saya mengilustrasi itu juga healing. Enak banget kalau main cat air itu kan. Itu sama dengan healing buat saya. Awalnya memang untuk apa yang lepas stres, buat healing, buat refreshing, terus lama-lama enjoy, akhirnya lebih didalami. Nah, project pertama saya 3 buku project picture book saya itu adalah watercolor. Nah, gimana cara bikin picture book watercolor? Sama prosesnya. Cuman kalau pakai watercolor kan kita scan dulu. Setelah kita bikin semua selesai, di-scan. Setelah di-scan, kita editnya di Photoshop. Maksudnya ngeditnya itu nggak ngedit itunya ya. Kayak ngedit ada bercaknya dikit, gitu kita bisa bersihin di Photoshop, atau warnanya kurang, gonjreng di bagian ini kita bisa nambahin di Photoshop. Kayak gitu. Kalau pertanyaannya Mas Dito, bisa nggak dari yang manual itu untuk jadi ilustrator buku anak? Bisa banget, karena saya berangkatnya dari manual, saya berangkatnya dari watercolor. Kenapa saya sekarang berpindah ke digital? Ya karena itu tuntutan pekerjaan. Mau nggak mau harus mau, karena kebanyakan klien atau penerbit itu mintanya yang digital. Selain karena pengerjaannya lebih cepat, terus kalau ada revisian pun juga less cost, maksudnya biayanya nggak banyak. Pernah saya ngerjakan 1 picture book watercolor, udah saya setiap sketsa itu saya serahkan ya, maksudnya saya setor. Ini saya setor sketsa kayak gini. Oh oke. Atau kalau nggak oke nanti ditambahin apa, ini ditambahin bagian ini kayak itu. Setelah direvisi di setor lagi. Oh oke. Udah boleh di coloring. Setelah di coloring ternyata warnanya mereka nggak suka. Nah, kalau di digital kita tinggal menuju ke layer itu, hapus atau ganti warna, selesai kan? Aduh, paling cuma 10 menit udah kelar. Nah, kalau warna nggak suka di watercolor, kita mulai lagi kan dari awal. Nah, kesusahannya di manual kayak gitu. Jadi selain biayanya lebih banyak, terus makan waktu juga lebih lama. Makanya banyak sekali klien yang lebih menghindari itu, karena mereka juga nggak mau rugi-rugi banget kan, kayak gitu. Semua proses dan biaya ilustrasi kan yang nanggung mereka kayak gitu. Ya alhamdulillahnya sih sekarang untuk digital kita bisa pakai watercolor, kita pakai brush watercolor, brush yang paint itu banyak sekali sekarang yang digital kayak gitu Mas Dito. Bagaimana Mas Dito? Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Kalau yang watercolor atau manual itu lebih effortnya lebih bikin kita sesak napas. Iya betul. Kalau revisinya cuma 1 halaman, 2 halaman nggak apa-apa. Kalau banyak ya kayak kita waktu skripsi gitulah, udah ngeprint banyak tinggal dicoret. Nah kayak gitu. Kayak gitulah susahnya kalau manual. Kalau digital kan gampang. Pernah Kak kayak gitu. Jadi saya sudah bikin sketch, terus habis itu ditawarkan ke pihak klien, terus habis itu mereka sudah mempersetujui kayak gitu kan. Terus habis itu nih kayak gitu ya. Loh kok ini kurang ini, yang mana nggak bisa dibenerin lagi gitu loh. Jadi harus pulang kembali kayak gitu. Memang harus bolak-balik kalau manual. Manual
dukanya di situ. Kalau revisinya terlalu banyak, ya udah menangis berdarah kita. Karena Belum lagi kalau kecoret. harus ngulang prosesnya itu dari awal kayak gitu. Selain makan waktu banyak, terus biayanya juga banyak kan, cat air, terus kertasnya kan harus khusus kertasnya juga kayak gitu. Seperti itulah dukanya kalau manual. Iya, mungkin kalau misalnya manual untuk latihan dulu nggak apa-apa kali ya Kak ya. Nanti baru Atau kita untuk personal project. Oh, bisa iya. Iya, kalau untuk personal project boleh kayak gitu. Tapi apakah setelah digital terus manualnya ditinggalkan? Enggak. Saya nggak ninggalin manual karena itu healing banget. Enak banget kalau main cat air itu. Beda gitu rasanya. Jangan-jangan Mas Dito? Iya, gimana? Mas Dito mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau tradisional itu lebih ini ya, kalau lebih risky, cuman kalau yang digital itu lebih beneficial gitu mungkin ya Kak. Karena kalau yang digital itu kita bisa main di layer kan, kita bisa siasati di layer, enaknya di situ. Kalau yang di manual ya seperti yang saya ceritakan tadi, dukanya banyak sekali, tapi itu enak, waktu main watercolor itu enak. Tergantung aja sih kliennya mau nggak biayanya besar kayak gitu. Kalau kliennya oke-oke aja ya nggak apa-apa. Terus kliennya oke nggak kalau deadline-nya nggak terlalu mepet, deadline-nya lama. Kliennya oke karena dia memang benar-benar impiannya itu punya buku cerita anak dengan ilustrasi watercolor. Jadi biayanya berapa, waktunya berapa lama dijabanin ya nggak apa-apa. Tapi kalau kliennya keberatan ya kita arahkan ke digital kayak gitu. Oke. Nih teman-teman ada pertanyaan lagi tidak? Mumpung masih lama nih kita waktunya, masih 1 jam lagi ya. Oh iya. Iya, tapi ini nanti kita ada praktek ya, Mbak Ulil. Oh iya, silakan Kak. Bisa dimulai sekarang mungkin. Oh, bisa dimulai ya? Iya. Bentar. Ini saya share dulu, oke. Oh, saya belum bisa share screen ya, yang satunya, yang Happy Rose. Oke, sebentar ya Kak ya. Oke. Share, belum. Oh, oke. Udah bisa. Sudah? Saya share screen. Oh. Sebentar, saya stop. Oke. Dikeliru klik. Nah, ini ada 5 shape. Tadi kita belajar tentang basic shape ya, tentang segitiga, bulat, dan kotak. Nah, kalau ini shape-nya abstrak, beda-beda. Di sini saya minta teman-teman mencoba 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dijadikan karakter. Itu siluet ya. Tadi yang waktu di PPT yang pernah yang tadi saya share, itu yang pertama adalah gambar siluet, simple terus dikembangkan. Nah, ini latihannya seperti begini. Coba dari shape ini teman-teman bikin dari kelimanya ini untuk jadikan macam-macam karakter. Waktunya berapa lama, Mbak Ulil? Kita beri waktu berapa lama?
Ini ada 5 ya Kak ya. Mungkin 30 menit apakah cukup? Atau 15 menit mungkin? Terlalu banyak sih, mungkin 20 ya. Nanti bisa kita lihat 20. masing-masing punya teman-teman, kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, boleh Kak. 20 menit ya berarti ya teman-teman ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Mbak Ulil boleh diputarin lagu atau mungkin ada teman yang mau bertanya, boleh silakan. Oke, gimana Kak? Mohon maaf ini hujan deras di tempat saya. Ini kan 20 menit. Ya. Teman-teman bikin karakter dari 5 bentuk acak. Nah, sambil nunggu misalnya ada yang mau bertanya silakan, atau kalau mengisi ruang kelas bisa diputarkan lagu kayak gitu. Oh, oke. Boleh nih yang mau muter lagu silahkan. Atau mau request dulu boleh, atau yang mau nanya juga silahkan. Sembari kita ini ya, gambar ya. Ya, teman-teman bikin, saya juga bikin. Oh, kalau saya bikin nggak bisa share. Misalnya ada yang sudah selesai sebelum waktunya 20 menit itu boleh di-share. Ini ada pertanyaan nih Kak. Itu karakternya harus fit in siluet atau boleh agak dikembangin lagi? Boleh dikembangin lagi. Iya Kak, aku tadi penasaran. Tadi kan kalau misalnya di picture book itu kan setahu aku ada kayak teks yang kecil-kecil itu kan Kak, yang sedikit itu loh. Nah, itu tuh sebenarnya yang membuat itu apakah dari pihak ilustratornya atau dari pihak klien, Kak, kalau begitu? Teks yang kecil-kecil yang di mananya ya, Mbak Ulil? Glosarium? Bukan, yang ini. Kalau misalnya kan ada picture book, apakah itu keseluruhan berupa gambar atau ilustrasi, atau ada sedikit kayak narasi itu loh, Kak? Narasi yang sedikit misalnya kalau di buku cerita biasanya once upon a time apa kayak gitu. Oh, itu kalau teks keseluruhan dari penulis. Oh, begitu. Kecuali dari pihak penulis atau dari penerbitnya itu atau dari klien kita itu meminta, Mbak, untuk yang bunyi suara klakson mobil pakai itu ya, tulisan tangan kayak gitu. Baru kita yang bikin, misalnya tet kayak gitu, atau bunyi suara misalnya langkah kaki yang diseret, yang srek. Nah, mereka mintanya itu tulisan tangan kita, ya kita yang bikin kayak gitu. Dan untuk peletakan teks itu kalau proyeknya dari penerbit, yang meletakkan teks itu adalah layouternya dari penerbit, in-house-nya mereka, layouter in-house-nya penerbit. Tapi kalau dari penulis yang self-publishing, biasanya mereka mau nerbitin indie atau mau nerbitin di Amazon kayak gitu, itu kita yang ngasih teks. Mereka maunya kita yang ngasih teks, dan waktu kita ngasih teks itu perlu diperhatikan teksnya itu lisensi atau enggak. Karena nanti kita juga bisa dituntut kalau kita pakai font yang personal use, tapi kita makainya itu untuk commercial use. Komersial, iya. Iya, jadi perlu diperhatikan juga pemakaian teksnya itu, fontnya itu punya lisensinya gimana. Kalau untuk free use, kita bisa pakai bebas. Yang di Google itu biasanya free use, tapi kalau yang di Procreate, yang bawaan asli Procreate, kalau teman-teman punya Procreate itu nggak komersial use, itu untuk personal use aja. Tapi untuk lebih amannya kita bisa pakai font kita sendiri. Kita bikin font, terus bikin font kita sendiri, kan ada sekarang banyak aplikasi untuk bikin font sendiri. Iya. Itu lebih aman. Soalnya saya juga pernah dengar kayak karena nggak tahu terus habis itu dituntut
berapa, pokoknya banyak kayak gitu. Dan itu tuh menurut saya kayak kurang menguntungkan gitu ya atas ketidaktahuan kayak gitu. Iya, karena ya itu kalau udah dituntut nggak seberapa dapatnya, tapi kita ganti ruginya malah berkali-kali lipat kayak gitu. Malah rugi bandar. Bener, makanya itu perlu diperhatikan lisensinya. Terus kalau misalnya bikin ilustrasi kayak gitu, misalkan kita melihat kayak misalnya postur gitu Kak, kalau mencontoh dari, bukan mencontoh ya, apa ya, ibaratnya kayak berpatokan pada ilustrator lain gitu, boleh nggak ya Kak? Kayak ilustrasi lain gitu. Seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, ATM, pakai prinsip itu aja. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kita nggak terlalu terpatok sama satu ilustrator favorit kita gitu ya. Misalnya saya sukanya Ben Jevis, terus aku gayanya kayak Ben Jevis gitu. Saya sukanya sama Lucy Fleming, gayanya, stylenya kayak Lucy Fleming, enggak. Jadi kita punya 10 favorite illustrator, terus kita kombinasikan dari 10 itu, maka akan jadi style baru dan itu style kita. Oke. Ini yang karakter building ini dibebasin aja imajinasinya, karena kalau kita terlalu strict sama imajinasi, kalau saya imajinasinya saya batasi, malah nggak bisa kerja. Teman-teman ada yang udah selesai belum nih? Aku baru selesai satu soalnya. Ini buat refreshing sih, saya sukanya kalau bikin gini nih buat refreshing awalnya. Akhirnya lama-lama juga jadi kebiasaan. Kalau kita mau bikin karakter, kita bikin aja dari shape-shape acak, terus bisa nggak dia jadi karakter kayak gitu. Ya bisa juga kalau misalnya teman-teman kayak lihat di lagi jalan-jalan gitu, terus lihat ada bentuk yang menarik, bisa juga dibuat sebagai inspirasi kayak gitu juga bisa kan ya Kak ya? Bisa. Ini kayak kita waktu kecil dulu tuh loh, kalau lihat awan bentuknya kan macam-macam. Nah, ya kayak gitu latihannya. Waktu kita kecil itu kita imajinasinya asik banget gitu, explore banget gitu. Setelah kita bertumbuh semakin besar, semakin dewasa, semakin kesini, kayaknya kita malah kayak kurang ide. Padahal dulu waktu kecil kita lihat awan aja udah, oh itu bentuknya kayak sapi. Iya. Kayak naga, kayak buaya, kayak gitu-gitu. Nah, ini latihannya sekarang juga kayak gitu. Ini dari bentuk yang nggak ada bentuknya kan istilahnya, siluetnya itu, tapi kita bisa bikin dia jadi sesuatu kayak gitu. Oke, Kak, ini ada pertanyaan nih dari Dito. Kak, adakah rekomendasi software atau aplikasi untuk ilustrasi yang beginner friendly? Kalau yang beginner friendly untuk aplikasi yang digital itu lebih ke sketchbook, notebook, sketchbook. Itu bisa untuk Android. Kalau yang iOS itu saya pakai Procreate. Kenapa pakai Procreate? Karena dia berbayarnya cuma sekali waktu kita download. Kalau yang apa itu? Sketchbook, notebook sketchbook itu di Android itu free. Berasnya juga lumayan banyak. Kalau yang Photoshop itu beratnya harus langganan. Di sini kalau Photoshop kan harus berlangganan kan. Adobe, semua produk Adobe itu kita harus berlangganan. Yang Adobe Photoshop, Adobe Illustrator itu berlangganan. Kalau untuk beginner, kalau
untuk yang gadget kita iOS bisa pakai Procreate, tapi kalau gadget kita Android bisa pakai yang notebook sketchbook itu. Itu lebih banyak brushnya daripada ya kayak Ibis Paint itu. Ibis Paint itu juga bisa sih, cuman saya prefernya ke notebook sketchbook itu. Brushnya lebih bervariasi. Semoga menjawab ya, Mas Dito. Karena kalau saya nyaranin untuk beginner pakai Photoshop itu berat di langganannya. Berapa ratus ribu gitu loh sebulan itu. Oh, itu per bulan ya, Kak ya? Iya, bulanan. Yang Photoshop, Adobe Photoshop atau Adobe yang Illustrator itu. Lebih enak sih, enak, tapi ya berat di langganannya. Berat di kantongnya. Iya, kalau memang benar-benar kita sudah full kerja di situ, itu jadi main job kita ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang beginner, saya saranin lebih pakai yang itu aja. Procreate untuk yang iOS atau notebook sketchbook untuk yang Android. Sudah ada yang selesai kah? Aku baru 2, Kak. Nggak usah terlalu Mbak Ulil, dibebasin Gimana? aja kira-kira jadi apa. Jangan terlalu ini jadi apa ya. Kita lebih seringnya berpikir memang. Iya. Kayak kalau misalnya nggak mikir tuh malah susah ya, Kak ya. Kalau belum terbiasa kayak gitu. Jadi memang Iya. terbiasa mikir, ini untuk apa ya, ini untuk apa ya. Kalau disuruh nggak mikir malah susah. Iya, dan kita seringnya itu perfeksionis. Harus perfeksionis, harus bagus. Nah, padahal ya sebenarnya anak-anak itu nggak memperhatikan itu gitu. Buku cerita Iya, anak-anak iya. itu anak-anaknya sendiri tuh nggak mempermasalahkan soal mau warna yang diambil gimana atau sudut ambil kameranya dari mana. Anak-anak nggak mempermasalahkan itu. Kita sendiri yang bikin itu kompleks. Yang udah selesai boleh loh di-share lo ya. Baru 3, Kak. Oke. Dibebasin aja bikinnya. Di tempat Kakak hujan nggak, Kak? Cuman mendung sih, nggak Oh. hujan. Di situ hujan banget, Mbak. Iya. Alhamdulillah itu koneksinya lancar meski hujan. Iya, betul. Soalnya biasanya kalau misalnya hujan tuh nanti atau habis hujan kayak gitu keputus di tengah-tengah, nanti tiba-tiba mati sendiri kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini masih bisa Masih lancar. membersamai. Iya, masih lancar. Nggak perlu yang terlihat udah jadi banget gitu ya. Bikin aja cuman serat kayak sketsa biasa gitu aja nggak apa-apa. Nanti kita bahas.
Ini pada PTS nggak sih? Oke. Oh iya, tadi aku lupa deh ngitungin. Udah 20 menit belum ya, teman-teman ya? Saya nggak hitung itu tadi. Sama-sama. Sedikit lagi ya, Kak, ya mungkin ya. 5 menit Oke. lagi lah ya. Oke. Nanti kalau dari seluruh objek itu, siluet itu sudah dibikin karakter sama teman-teman, dilihat-lihat lagi. Kira-kira dari kelima ini bisa nggak mereka digabungin di satu frame kayak gitu. Kira-kira aja. Jadi itu buat ngelatih. Oh, kalau ini digabungin, kalau yang nomor 1 ini jadi objek ini, nomor 2 jadi objek ini. Oh, mereka bisa kok digabungin di dalam satu frame, mereka berkesinambungan kayak gitu. Kira-kira aja sih, buat ngelatih imajinasi kita aja. Yang minggu ini kita bahas tentang karakter, insya Allah minggu depan kita bahas tentang storyboard. Untuk yang minggu terakhirnya, tanggal 27, insya Allah kita bahas tentang cover. Ini minggu-minggu PTS bukan? Gimana, Kak? Minggu-minggu PTS kah sekarang? Belum, Kak, belum. Oh, Mungkin belum. kemungkinan 2 minggu lagi. Jadi rencana kemarin kita pelaksanaan kelas ini tuh sebelum UTS selesai. Ini dari berbagai jurusan ya kalau user ya? Betul, betul. Kira-kira enjoy nggak sih bikin karakter dari siluet? Enjoy banget kalau aku, Kak. Alhamdulillah kalau enjoy. Karena itu melatih imajinasi. Betul. Soalnya kalau sekarang kan teman-teman pasti lebih sering mikirnya daripada enggaknya ya. Jadi kayaknya emang perlu buat kita untuk enggak mikir gitu. Sekali-kali gitu ya. Iya, jadi apa aja deh, wis. Boleh jadi karakter manusia, karakter hewan, karakter tanaman, atau benda-benda seperti pensil kayak gitu, benda-benda mati kayak gitu. Apapun bisa jadi karakter cerita kan. Pensil warna, krayon itu juga bisa jadi karakter utama di sebuah cerita. Botol minum itu bisa jadi karakter utama di sebuah cerita. Tergantung bagaimana kita mengembangkannya ya. Yuk, teman-teman udah selesai belum nih? Aku udah selesai loh. Boleh di-share. Oke, aku tunjukin. Kelihatan nggak, teman-teman? Wow, sudah selesai, bagus. Jadi ini gambar pertama. Jadi di sini aku menggambarkan, ini dijelasin nggak, Kak? Boleh, boleh. Oke. Jadi di sini ini gambar burung pos, merpati pos gitu. Dia pakai pakai tas, terus dibawa surat kayak gitu. Terus habis itu ini ada paus narwhal.
yang nggak tahu sih, aku mikirnya kenapa kok aku gambar ini tapi kepikirannya ini gitu. Terus yang ketiga tuh ini kelihatan nggak ya? Kakek memancing. Iya, kelihatan. Iya, Ikan. kakek memancing. Iya, betul. Terus nomor 4 ada pi. Nggak nyambung sepertinya kalau disatukan di satu ini ya, satu spread ya. Terus yang terakhir yang kelima ini pancingannya kakek. Oh. Ore. Sip loh. 30 apa cuma 20 menit udah bisa menghasilkan gambar yang macam-macam karakternya dari Iya, siluet betul. itu. Enjoy. Keren banget Mbak Aulil. Terima Makasih. Ya, siapa berikutnya nih yang Wah, mau ini- nunjukin karakternya? Wah, ini ada yang udah, Kak. Facu, yuk Facu, ditunjukin Facu. Aku bikinnya digital ya, bisa share Oh, screen boleh. nggak? Oh, boleh, sebentar. Untuk siapa itu? Bisa di spot ya Mbak videonya, jadi saya bisa lihat. Oke, sebentar, Kak. Sudah bisa belum, Facu? Udah coba. Oke. Wah. Mana ya? Mana saya kok nggak kelihatan ini? Sudah kelihatan belum, Kak? Mungkin Kakak bisa stop share dulu. Oh iya. Sebentar saya balik lagi ya. Stop share. Oh, keren. Bagus banget ya, Kak ya. Iya, bisa dijelasin ini siapa saya harus panggilnya ini? Facu boleh Kak, Facu. Pacu, oke. Wah, bagus ini. Jadi yang Silakan. pertama ini nggak tahu ya, mungkin karakter manusia karena kayak cewek gadis kecil gitu, cuma kelihatan kalau dari slide itu kayak ada mungkin kepala, badan. Terus kalau kedua itu kayak mikirnya langsung ke burung, entah burung apa, yang penting burung. Terus yang ketiga itu nggak tahu juga spesiesnya apa, tapi jadinya kayak gitu. Ya, kayak lucu loh, kayak monster kecil kayak gitu, atau dia jadi biji kacang kayak gitu. Bisa kan Terus, jadi cerita. Oh iya, Bapak Roti. Terus yang keempat itu mungkin induk semacam iti atau apa gitu, lagi bawa telur di kantongnya. Kalau lihat dari slide itu kayak mikirnya kayak apa, pin yang bola bowling gitu loh. Terus Oh iya. kayak gitu. Terus kalau yang kelima ini lihat segitiga, pertama awalnya kayak mikir segitiga apa ya, kayak mau bikin jagung atau apa, terus jadinya kayak bikin onigiri kayak gini. Iya, lucu. Kepikiran. Jadi dia jadi onigiri. Bagus banget ini, Mas. Keren. Imajinasinya main ini. Udah langsung jadi karakter. 20 menit udah langsung jadi karakter. Iya loh. Makasih banyak. Thank you, keren. Yuk, siapa lagi yuk? Share yuk. Mau tak tunjuk, Bo? Jangan, nanti aku jahat ya. Oke. Siapa nih? Siapa berikutnya? Ada yang mau nunjukin? Rahmah mungkin, Rahmah. Rara. Dari sini bisa kita lihat loh, dengan siluet yang sama, dengan orang yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Jadi variasinya lebih banyak kayak gitu. Betul. Yuk, Rahmah kayaknya udah siap-siap. Ya, boleh. Silahkan.
kalau dibilang bisa di dalam scene yang sama kayaknya nggak sama sekali sih Kak. Yang Apa pertama, yang penting dapat karakternya dulu. aku mau anin background-nya dulu. Salah. Kalau yang pertama ini kelihatan nggak? Kelihatan Gambar berhijab. ibu pakai ya. Aku bayanginnya ini kayak ibu guru gitu. Nah, ya terus yang kedua ini aku kelihatan nggak ya? Nih, Kelihatan. Oh, pakai kacamata dia. Apa itu? Wizard. ini Apa aku sih? juga ini hewan apa kayaknya kadal gitu. Kayak salamander ya? Ya, terus aku kepikiran keingetan yang di film Frozen itu yang Oh berapi-api. iya. Terus ini aku gitu. Terus yang ketiga ini aku jadi jam waker. Oh iya, lucu loh. Gak Lucu kepikiran kan. sekali. Jadi jam waker. Terus kumisnya tuh jadi kayak dari jarum jam. Jarumnya. Terus yang keempat aku paling bingung sih tadi mau bikin apa, jadinya kayak gini kayak Kupu-kupu. Gak apa-apa. Itu Kupu-kupu imajinasi Lucu kita. sekali. mau berangkat kantor gitu pakai dasi. Terus sama Lucu loh dasinya. Gak nguatin. terus yang terakhir jadi cangkang siput tapi segitiga gitu siputnya. Lucu. Lucu. Makasih ya Mbak Rahma. Thank you Rahma. Wah. Ternyata emang bener ya, beda-beda ya, sumpah. Aku tak kira cuma ini karena bentuknya gini, pasti mikirnya gini. Oh, ternyata beda-beda. Yuk, siapa lagi yuk? Sudah di-share. Iya, terima kasih juga Kak. Siapa berikutnya? Yuk, siapa lagi yuk? Aku boleh nggak mungkin ini? Aul? Boleh nggak? Tapi aku digital jadi share screen. Boleh nggak? Boleh, Nggak boleh, apa-apa, silahkan, digital. silahkan. Ya. Udah kelihatan? Belum, ini masih Di aku belum. progress. Nah, sekarang sudah. Oke. Iya. Itu gambar satunya aku nggak tahu itu gambar apa, tapi yang jelas itu mungkin konsepnya sama kayak Facu tadi, pakai Facu sih, siapa sih tadi yang pakai kerudung juga? Berhijab. Iya, hijab. Terus yang kedua itu kayak hantu gitu, kayak Tentu. ketiga aku jadiin kayak monster batu kecil gitu. Sementara yang keempat itu kayak aku mau bikin kayak buih lautan gitu, jadi bulat-bulat gitu, kayak slime gitu. Terus yang terakhir ini kayak elf gitu, kecil pakai tongkat gitu. Oh iya, sip. Saya yang paling tertarik di sini yang terakhir itu lucu. Iya, sama. Yang Lucu terakhir itu beda kayak gitu. Terus yang keempat itu saya mikirnya dia titik air loh. Iya, tadi ya konsepnya tadi gitu, tapi nggak tahu. Iya, sip. Terima kasih ya, Mbak. Iya. Thank you, Aul. Ada lagi nggak nih? Pasti ada dong. Yuk, Hana. Mau nge-share nggak, Han? Tapi aku nggak satu-satu gitu, Kak. Nggak apa-apa. Jadi satu frame. Boleh. Satu frame atau gimana? Satu kesatuan gitu? Boleh tambah sip. Kelihatan nggak ya? Kemana sih ini? Jadi ini ada snowman gitu. Nih, dia terbang ke bawah sama balon. Terus ini balonnya ada yang meletus gitu. Terus ini perkampungan snowman-nya. Terus ini ada ibu bapaknya. Sama ada rumah-rumah kecilnya gitu.
Lucu. Wah. Boleh dijelasin yang shape 1 yang mana kayak gitu? Oh, ini ada tulisannya shape satunya yang ini ya kalau nggak salah. Mm-mm. Ini. Terus yang 2 yang kayak tadi ikan paus itu ini nih yang terbang apa Oh, meletus iya balonnya. iya. Terus yang shape 3 yang ini shape 3. 3 yang mana tadi aku lupa. Pokoknya yang 5 kan yang ini yang tadi kayak nigiri itu aku bikinnya kayak rumah-rumah kampung gitu. Yang Terus shape 4 itu yang ibu yang bapak kayak itu. bola-boling, iya ibunya Iya. rada belokkan gitu. Oke. Makasih ya Mbak Hana. 20 menit Makasih. udah jadi 1 scene. Oh, keren banget. Keren deh, sumpah ini keren ya kelasnya ya Bunda ya. Ya siapa lagi yuk? Kalau bisa nih semua nih nanti tak panggil. Aku pengen coba Kak, silahkan. Boleh, Monggo. boleh. Ayo. Mbak Tista. Tista ini Mbak atau Mas nih? Aku Tista, Mbak. Oke, Mbak. Aku digital, jadi mau share screen. Bikin share screen ya. Bisa kan? Ini masih off ya kameranya? Halo? Maaf kameranya off. Kameranya eksternal pakai HP, harus nyiapin deh, Kak. Jadi izin off cam dulu aja ya. Oh, Oke. oke. Ini izin share screen ya? Bisa. Udah kelihatan. Wow. Wah, Jadi yang shape pertama tadi aku lupa, tapi pertama aku gambar yang sigung ini yang kayaknya bentuknya kayak air mata ke atas. Nah itu aku bentuk kayak sigung gini. Terus habis itu yang bentuknya kayak, kalau nggak salah tadi yang shape 1 tuh kayak penguin. Iya, ini yang 1. Membuat Yang tupai itu shape berapa? 2 ini ya? sigung. Ini sigung. Ya kayaknya shape 2. Terus yang mana lagi sih, kayak angka 8 itu tak jadiin perempuan kan badannya kayak angka 8 gitu. Lalu yang shape yang bentuknya seperti Iya, lucu gajahnya. ikan, tak jadikan gajah yang kepalanya besar jadi bentuknya seperti itu. Lalu yang bentuknya segitiga tadi bingung banget, jadi tak bikin jadi bagian belakang dari monster, gak tahu apa itu. Iya, bagus loh. Ini siapa Mbak Tista ya? Trista apa Tista? Tista, Kak. Mbak Tista. Nah, Mbak Tista tadi berarti udah memperhatikan yang saya paparkan di awal tadi dari basic shape. Nah, kalau basic shape itu kan shape language-nya dia tajam, sharp, terus dangerous. Nah, dipakai untuk banget ini. Keren-keren. Saya paling suka sama gajahnya. Ini gajahnya yang paling suka, yang paling eye catching di sini adalah gajahnya. bagus. Makasih Mbak Tista. Terima kasih Tista. Tuh kan ternyata berbakat sekali ya ini student-student kelasnya Kak Ros. Murid-murid kelasnya Kak Ros. Ada lagi nggak yang mau share nih? Boleh banget. Share screen juga bisa. Mau ditunjukin kayak kita tadi juga bisa. Monggo. Aku mau coba juga Kak. Monggo, silahkan. Halo Mbak. Halo. Tapi aku kan manual, tapi kameranya tuh aku coba nggak stabil, jadi aku share screen ya Mbak. Boleh, silahkan. Ini kelihatan nggak Mbak? Belum. Kelihatan nggak sih? Wah, jadi banyak. Keren. Kan saya jurusan biologi, jadi saya sukanya hewan aja, nggak. Kalau yang Tapi lain ini kurang bagus. tertarik sih. Tuh, Mbak. Lucu sekali. Mau jadi 15 loh. Wah, keren. Boleh. Ada kucing. Ini lucu loh kalau dijadiin satu frame gitu. Taman kanak-kanaknya. Jadi taman kanak-kanak. Lucu banget. Udah Mbak, gitu aja. Dah.
Kasih ya, Mbak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ini lucu sekali. Imut-imut karakternya. Nah, kemampuan kita sih sebenarnya kita lebih condong karakter itu kemana kalau Mbak siapa? Yang terakhir itu tadi? Zidni, Mbak. Mbak Zidni itu lebih ke binatang, bisa Baik, Mbak. Terima kasih. sama-sama. Ini karakternya lucu banget dikembangin, Mbak. Itu anak-anak pasti suka lihat gambarnya gemesin. Terus untuk pemakaian bisa pakai warna-warna soft, Mbak Sydney. Warna-warna pastel gitu. Pastel ya, Kak. Dan Iya. bagus, bisa lari ke children picture book, bisa larinya ke pattern untuk barang-barang baby kayak gitu. Iya, Baik. bisa. Nah. Oke, Berikutnya? ada nggak nih? Iya, gimana, Kak? Berikutnya siapa? Oh iya, oke. Siapa nih? Kalau yang punyanya Mbak Hana tadi lebih ke fairy tale ya. Ada lagi Ada nggak lagi? nih? Mas Dito mungkin? Wah, aduh langsung deg-degan ya Mas Dito. Aduh, kok aku? Kok tiba-tiba aku dipanggil gitu? Terus siapa? Mungkin Maria Setia boleh. Siapa? Ayo. Oh, oke Dito, nggak apa-apa. Siapa Oh nih? iya, Kak Bapak Mas. Hani tadi udah belum, Hani? Hani Nabila Suryani? Udah. Oh, udah. Oke, sorry. Siapa lagi ya yang belum ya? Oh, udah apa toh? Udah share screen. Iya. Oh, belum. Oh, belum. Mau jelasin nggak? Nggak apa-apa sih. Oke. Izin share screen, teman-teman. Oke, silakan. Udah kelihatan belum ya? Masih progres. Sekarang? Belum, bentar lagi masih progres, masih muter. Oke, kelihatan. Iya. Wah, bagus. Udah ada warnanya Udah juga. sih. Soalnya kalau gambar kebiasaannya kadang males sketching, jadi langsung pengen di blocking warna gitu. Tapi nggak sempet kayak nge-shading gitu, kayak udah males. Kalau yang pertama ini tuh inspirasinya kayak boneka Rusia yang kalau dibuka tuh bisa kecil-kecil itu. Matryoshka. Yang itu. Terus yang kedua tuh pikirannya kayak ikan cupang gitu, jadi pengen gambar ikan. Terus yang ketiga itu aslinya mau gambar biji jagung, tapi tiba-tiba kepikirannya jadi kayak piyik kecil gitu. Terus yang keempat, ada snowman lagi. Iya, inspirasinya ke snowman lagi. Terus yang cowok tapi mukanya segitiga kayak gitu. Iya, bagus. Sip. Namanya Makasih Budi, ya, bukan? Mbak. Ini bagus loh, lucu. Saya suka yang ini, yang nomor 5. Nomor 5 ini dia bisa jadi onigiri, dia bisa jadi wajah. Itu sih, Kak. Iya, sip. Oke. Keren, makasih. Saya izin stop share ya. Oke. Wah, luar biasa sekali loh. Dari 5 siluet itu bisa jadi macam-macam dan hasil yang ditunjukin sama teman-teman itu di luar ekspektasi saya. Hasilnya wow banget. Walaupun cuma 20 menit tapi hasilnya luar biasa. Ada yang sudah bisa jadi satu scene, ada yang sudah berwarna. Bagus, idenya mantap. Tinggal ngembangin lagi kita ya, Kak ya. Iya, ya tadi bikin karakter itu dari siluet,
bebas, simple, terus dikembangkan kayak gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nge-share? Mumpung kita masih ada berapa menit ini? 11 menit ya. Sebelum nanti acara kita tutup, kelas kali ini kita tutup, boleh nih share satu lagi atau dua lagi, boleh deh, boleh. Boleh, silakan. Monggo, monggo. Oke, siapa nih? Ada lagi nggak? Ardiza Puspa tadi sudah belum? Wah, langsung live ya. Jangan live ya, teman-teman. Dipanggil terus, tak live aja lah. Mungkin koneksinya, Mbak Ulil. Iya, betul, betul. Nah, ini giliran Mbak Ulil nih yang nge-freeze sekarang. Aduh, sinyalnya ya ampun mulai berulah ya, Kak ya. Mohon maaf. Yuk, ada lagi nggak? Satu deh, satu. Maaf Kak, koneksi saya buruk di sini. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti teman-teman bisa berlatih sendiri sih, ditambahin siluet apa bebas, gambar acak, atau bisa kalau ada yang punya watercolor itu di splash kayak gitu loh. Nah, nanti titik-titik splashnya itu kan bentuknya random, bentuknya acak. Dari situ kita bisa, ini bisa jadi apa ya? Walaupun splashnya itu titik kecil gitu, kira-kira ini bisa jadi apa ya kayak gitu. Latihan imajinasinya begitu sih untuk bikin karakter. Bisa dari siluet kayak yang kita latihan hari ini, atau bisa dari splash-nya, splash itu loh. Watercolor dikasih terus di splash di kertas, kan dia bercak kayak gitu. Nah, bercaknya itu nanti bisa jadi apa kayak gitu. Betul. Bisa dicoba nanti. Iya, ide bagus Kak. Bisa buat latihan, atau kalau misalnya pas lagi letih gitu pengen coret-coret, bisa itu buat latihan juga. Ya. Oke, ini beneran nih nggak ada yang mau nunjukin lagi. Mumpung Kak Ros masih di sini loh. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, karena ini udah menjelang jam 3 ya Kak, mungkin teman-teman mau istirahat juga, Kak Ros juga mau istirahat juga, kayak gitu. Atau mau Weekend, nugas. malam mingguan. Iya. Teman-teman malam mingguan. Malam mingguan sama siapa? Nggak tahu ya saya ya. Sama drakor mungkin. Sama tugas mungkin Kak, cenderungnya. Oh gitu ya, iya. Kalau saya nggak ada weekend, tetap terus kerja. Oke. Oh ya, sebelum kita tutup, mungkin boleh teman-teman open cam-nya dulu nih. Kita mau dokumentasi dulu, boleh? Oh ya, aku lupa ngingetin deh. Yuk, open cam dulu, open cam. Yang bisa, monggo. Nah, baru kelihatan wajah-wajahnya nih. Ada Mas Facu baru lihat. Mbak Sydney baru lihat. Kalau Mbak Hana tadi udah open cam, Mbak Rahma sudah. Lainnya? Ayo lagi. Oke. Anom mungkin bisa diiniin. Aku panggilnya siapa nih? Robertus Anom Wibisono. Oh, oke, sudah. Oke, mau ada lagi nggak yang mau open cam? Oke. Sudah nih, nggak ada lagi. Teman-teman dokumentasi boleh minta tolong. Oke, aku bantu dokumentasi ya. Kayaknya teman-teman, gimana kayaknya? Pose ya, aku hitung. Oke. Kayak onigiri kebalik. Oke, 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya.
1, 2, 3. Lagi. Kayaknya gimana lagi ya, yuk. Ini apa nih? Salah onigiri. Ya, salam onigiri. Besok kita Kayaknya fotonya pada kayak gini lapar terus ini. aja Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Makasih juga Mas Facu. Oke, terima kasih Kak Cu. Oh ya, terima kasih juga Kak Ros sudah Sama-sama. meluangkan waktunya atas materinya. Semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman. Amin, pasti. Aku selaku moderator di acara kali ini meminta maaf kalau misalnya dalam tutur kata aku ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita masih bertemu lagi ya besok minggu depan kalau nggak salah. Jadi stay tune terus. Jangan males-malesan kelas ya. Minggu depan kita bahas storyboard. Kita eksplorasi sim. Oke, besok minggu depan kita ada storyboard, jadi pastikan teman-teman ikut. Terus habis itu jangan lupa juga isi presensinya, linknya ada di chat ya. Oke, sekian dari aku dan juga teman-teman yang bertugas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku Ulil selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Dadah. Saya izin live ya. Iya. Aku N ya.